Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
susah, aku tahu Roh Kudus-Mu menghiburku. Aku percaya Engkau dahsyat, aku percaya Engkau ajaib, aku percaya Engkau besar, perbuatan-Mu hebat. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran dari beberapa raja Israel yang saya baca dari kitab Tawarikh. Ya, kali ini saya akan membagikan teladan yang kurang lebih sebetulnya sama dari beberapa raja yang hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Juga tema yang sama tentang mencari Tuhan. Kita akan belajar dari Raja Hizkia. Saya baca di 2 Tawarikh 29 ayat 1 dan 2 terlebih dahulu. Di sana dituliskan bahwa Hizkia berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ayat 2 dikatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud
bapa leluhurnya. Lalu penegasan yang sama dituliskan di 2 Tawarikh 31 ayat 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Nah, poin pertama yang saya mau sampaikan adalah tentang hidup benar. Ya, memang ini adalah sebuah standar hidup orang Kristen sejati. Hidup benar itu sudah merupakan sebuah harga, ya, sebuah nilai yang harus dihidupi oleh orang-orang yang memang bersungguh hati ya dalam mengikut Tuhan, bukan hanya sekedar beragama Kristen, KTP-nya Kristen, pergi ke gereja, bahkan pelayanan, tanpa hidup yang benar, tanpa sebuah standar hidup yang benar, semuanya itu akan menjadi sia-sia, nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi kadar kebenaran seseorang itu membuat dirinya bukan cuma bernilai, tapi layak di hadapan Tuhan. Salah satu dari kesaksian neraka yang saya baca belakangan ini, ya, yang juga sebetulnya sudah disampaikan oleh beberapa pesaksi sebelumnya, bahwa para pastor, ya, para pendeta, hamba Tuhan yang membicarakan, menyampaikan firman Tuhan banyak di neraka, karena secara garis besarnya mereka hidup di dalam double life, memiliki kehidupan yang ganda. Dan ini yang selalu saya ingatkan kepada diri saya. Saya tidak mengejar apapun di dalam pelayanan melebihi pengejaran akan sebuah standar hidup benar. Ya, apa artinya seseorang rajin ke gereja, mendengar banyak firman, kemudian seolah seorang yang fanatik melayani, giat dalam pelayanan, tetapi dia tidak hidup di dalamnya. Itu sesuatu yang mengerikan dan tidak menyelamatkan jiwanya. Itu sebuah ketidakjujuran dan ketidakbenaran, kemunafikan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa dimanipulasi dengan apapun yang kita lakukan seolah-olah peribadatan terhadap Tuhan, pengetahuan yang mumpuni terhadap tentang Tuhan dan juga pelayanan. Nggak bisa. Ini adalah standar yang harus dipenuhi, baik jemaat biasa maupun yang menyampaikan firman Tuhan. Justru adalah sebuah kebohongan ya kalau kita mengetahui banyak firman, menyampaikan firman, melayani Tuhan, tapi kita tidak hidup di dalamnya. Lebih baik hanya seorang Kristen biasa tapi hidup di dalamnya. Itu justru yang memikat hati Tuhan. Ya. Jadi hidup benar itu adalah sebuah nilai yang harus kita tetapkan dalam kehidupan kita. Kita harus berjalan di dalam kebenaran. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Allah Roh Kudus, aku mau hidup di dalam kebenaran. Itu harus menjadi nafas, desire
kita. Hanya orang yang punya nafas seperti ini, yang punya hati ingin mengenal Tuhan, karena Tuhan itu kan kebenaran, merindukan Tuhan. Kalau seseorang tidak menginginkan kebenaran, dia tidak mungkin merindukan Tuhan. Ya, salah satu lagu juga yang saya sukai, yang saya ajar sama anak-anak, yang sama dengan tema ini adalah aku rindu hidup dalam kebenaran, bukan melayani. Melayani itu seperti akibat daripada hidup dalam kebenaran ini. Ini yang kita harus tanamkan di dalam kehidupan kita. Hidup benar di dalam hati, pikiran, perkataan. Setiap hari harus dijalankan dengan kebenaran. Sekalipun daging kita tidak menyukainya, tetapi kalau kita sudah memahami dengan baik, justru hidup dalam kebenaran itu akan membawa kita dalam damai sejahtera. Di dalam sharing kali ini, saya akan berbagi juga apa yang Hizkia dapatkan ketika dia hidup benar, ya. Tapi saya perlu garis bawahi bahwa goal daripada kita untuk memilih jalan yang benar itu bukanlah berkat-berkat yang kita bukanlah mengejar berkat-berkatnya gitu ya. Tapi memang kita harus menyadari bahwa itu adalah sebuah standar. Itu adalah sebuah keinginan, kemauan, bukan keharusan ya. Ya harus sih iya, tapi mestinya kemauan, kerinduan setiap orang yang mau beribadah kepada Tuhan. Hidup benar itu adalah ketetapan hati seorang Hizkia, sekalipun ayahnya bukan seorang yang melakukan hal yang sama. Makanya di ayat ini dikatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di matanya, tepat seperti yang dilakukan oleh Daud bapak leluhurnya. Di sini nggak ditulis tepat seperti yang dilakukan ayahnya, karena ayahnya nggak hidup seperti Daud. Ya, jadi sekalipun Hizkia ini tidak memiliki namanya tidak sebesar Daud, tetapi dengan ayat yang sama, dengan penegasan ayat ini, bahwa kita mengerti bahwa Hizkia juga memiliki standar atau nilai hidup yang sama dengan Daud, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemarin saya dengarkan khotbah yang juga merupakan pembekalan dari hamba Tuhan tersebut untuk memasuki 2024 ya. Adalah pesan yang sama ya, untuk bisa memasuki tahun yang akan datang. Beliau berkata dengan tahun yang penuh dengan pergeseran ya, itu istilahnya. Dan memang saya percaya tidak akan lebih baik keadaan dunia untuk 2024. adalah yang dipegang adalah prinsip yang sama. Saya mau hidup benar setiap hari. Hidup benar dalam segala hal. Hidup benar itu berarti hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dalam ketaatan yang menuntun kepada kekudusan.
ada perkataan seorang pesaksi juga dan orang yang berbeda di kesaksian neraka. Saya pikir dia punya kesaksian agak panjang, tetapi ternyata kadang-kadang saya pengen buru-buru mau dengarkan apa yang dia di surga gitu ya. Ternyata kata-kata pengantar yang dia sampaikan itu betul-betul powerful untuk menjadi pengingat gitu ya. Sekalipun ini kata sederhana, dia bilang bahwa hidup dalam dosa itu tidak membawamu ke surga ya. Jadi percaya Yesus, tahu banyak firman, bahkan melayani, kalau hidup di dalam dosa, hidup dalam pelanggaran firman, pelanggaran perintah Tuhan itu tidak membawa kita ke surga. Dan memang hidup dalam kebenaran itu adalah cara hidup yang paling aman. Baik untuk, tadi saya katakan, hidup dalam kebenaran itu akan membuat kita tidak tertuduh, mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan perkenanan Tuhan, kemenangan, dan pada akhirnya keselamatan jiwa kita. Tetapkan itu di dalam hati kita. Aku mau hidup dalam kebenaran setiap hari. Sekalipun tadi saya katakan goalnya bukan apa yang kita akan peroleh kalau hidup benar, nggak begitu. Kita harus punya motivasi bahwa secara sederhananya saya mau hidup benar karena saya mau memiliki hidup yang berdamai dengan Tuhan ya. Lalu yang kedua adalah bahwa Hizkia itu mencari Tuhan dalam hidupnya. 2 Tawarikh 29 ayat 10, sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Ini kan murka yang akan ditimpakan oleh Tuhan, justru bukan karena ulahnya dia sebagai raja, tapi raja-raja sebelumnya. Tetapi dia bertekad untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat yang sama sebagai penegasan dituliskan juga di 2 Tawarikh 31 ayat 2 Tawarikh 31 ayat 21. Dalam setiap usahanya yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk melaksanakan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semua dilakukan dengan senang hati sehingga segala usahanya berhasil ya. Tadi saya katakan motivasi kita melakukan semuanya itu hidup benar, mencari Tuhan, bukan untuk berkat. Itu sudah merupakan akibat yang upah yang pasti daripada hidup benar, karena Tuhan berada di pihak orang benar, memberkati orang benar. Kemudian orang yang mencari Tuhan itu akan mendapat upah. Tapi motivasinya bukan itu. Itu yang saya bisa pelajari dari Hizkia. Semua dilakukan ini, semua yang dilakukan ini bukan untuk mencari itu, tetapi dengan motivasi yang benar, dengan segenap hati dia mau mengikat perjanjian dengan Tuhan. Apa yang diperoleh itu adalah sebagai akibatnya. Kita pun juga seperti itu, bukan mau untuk perbaikan hidup ya, kita perlu itu, tetapi bukan itu hidup yang paling utama. Di dalam tujuan hidup yang paling utama selama hidup di dunia ini adalah bagaimana kita ya, seperti kitab Yeremia katakan bahwa kita mestinya bermegah karena kita memahami dan mengenal Tuhan. Kita mengenal pribadinya, bahkan mengerti isi hatinya. Hidup benar itu sebagai respons terhadap semua hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Penebusannya, pengorbanannya, kasihnya, kebaikan hatinya. Merespons dengan persembahan yang benar, yaitu hidup yang benar. Itu yang persembahan yang paling
utama. Lalu dalam hari-hari kita mencari Tuhan, karena bangsa Israel, termasuk juga orang Kristen sekarang, itu kebanyakan malas untuk mencari Tuhan, mencari kebenarannya, enggan untuk mencari Tuhan. Nah, ini adalah hal yang disukai oleh Tuhan dari kehidupan seseorang. Hidup benar. Lot ya diselamatkan oleh Tuhan karena dia hidup benar. Di 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8 katakan seperti itu. Tapi ia menyamakan Lot orang benar, orang yang benar. Di ayat 28, sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka. Dan ayat ini menegaskan bahwa Lot adalah orang benar. Kita kemudian tahu bagaimana Lot diselamatkan oleh Tuhan karena kebenaran hidupnya. Ada juga ibu yang berbeda dalam kesaksian. Dia melihat anaknya ada di neraka, anak-anaknya ada di neraka. Dan ketika dia berkata kepada Tuhan, kenapa kok di surga itu ada banyak tempat, kenapa kemudian anak-anak saya di situ gitu ya. Dia tahu bahwa Allah itu penuh kasih. Tuhan berkata kepada dia bahwa saya tahu masa lalunya mereka, apa yang diperbuat di waktu-waktu yang lalu. Pastilah itu adalah perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, pikiran yang tidak benar. Sesederhana ini sebetulnya apa yang Tuhan inginkan, ya. Bukan pengetahuan tentang firman, bukan giatnya dalam melayani Tuhan, itu semua perlu. Bukan fanatiknya kita, bukan. Tapi bagaimana kita mau hidup di dalam kebenaran. Hari-hari kita itu mencari Tuhan, itu yang akan menjaga damai sejahtera kita tetap. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang menjadi upah hidup benar dalam firman Tuhan, apa yang menjadi upah mencari Tuhan, itu tidak akan pernah ditahannya. Dan ini akan menjadi bekal kita untuk hari-hari yang akan datang. Hidup benar itu juga berarti bahwa tetap menjaga iman kepada Tuhan. Bukan cuma hal ini berarti tidak berpindah keyakinan gitu ya, tapi tetap percaya penuh kepada Tuhan, kepada janji-janjinya. Dia mencari Tuhan, dia hidup benar, dan ini sebuah paket yang tidak terpisahkan ya. Orang kalau sudah punya hati, punya niat untuk hidup benar, pasti dia cari Tuhan. Sebaliknya, orang kalau memang hidupnya mau sembarangan, tidak mau hidup dalam kebenaran, dia juga nggak punya minat untuk mencari Tuhan. Ya, dia hidup benar, Hizkia hidup benar di mata Tuhan. Dia bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan, dan dia mencari Tuhan dengan segenap hati. Lalu apa yang didapatkan oleh Hizkia? Ya, lagi-lagi saya katakan bahwa goal daripada hidup benar, mencari Tuhan itu bukan di faedahnya. Ya, nanti yang saya bagikan di Capas, segala usahanya berhasil. Kemudian di ayat 2 Tawarikh 32-37 dikatakan Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Lalu kemudian 2 Tawarikh 32 ayat 30, ia berhasil dalam segala usahanya. Bukan ini tujuannya. Ini pasti apa ya? Ini pasti bagiannya Tuhan. Ya, kita perlu semua itu, dan saya pun tidak munafik, kita memerlukan itu dalam kehidupan. Tetapi motivasi utamanya, tujuan utamanya saya berbagi sharing ini, dan harus menjadi motivasi utama kita juga. Kita mau lakukan ini karena, kalau saya pribadi, karena saya mau memiliki hidup yang berdamai dengan Tuhan. Entah Tuhan nanti berikan bonus-bonusnya, itu jujur saya tidak terlalu kejar.
Karena saya tahu dia nggak pernah berhutang. Orang benar dipelihara, diselamatkan, diingat oleh Tuhan. Bagi saya yang paling berharga itu adalah tetap memiliki damai sejahtera dengan Tuhan, tidak tertuduh, memiliki persekutuan yang sehat. Sebagai respons yang betul terhadap kasihnya, kebaikan hatinya, pemeliharaannya. Semua ini dilakukan harus sampai pada alasan karena mengasihi Tuhan. Mencari Tuhan adalah karena ingin mengenal siapa Dia, Tuhan pribadi yang mengasihi. Ini akan membuat damai sejahtera kita penuh, kemudian roh kita kuat. Yang lain-lain itu pasti mengikuti. Ya, untuk hari-hari yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, karena Alkitab sudah tulis bahwa semakin hari tidak lebih baik keadaan dunia, tapi akan ada perbedaan bagi mereka yang hidup benar dan mencari Tuhan. Ada perbedaan terhadap Lot, perbedaan perlakuan Tuhan terhadap Lot yang hidup benar di antara manusia yang hidup di dalam kegelapan, di dalam kejahatan. Saya mau tetapkan hari-hari saya setiap hari, dan itu penuh dengan kesadaran. Apa yang saya saksikan di dalam berbagai kesaksian itu sebagai salah satu porsi yang menggugah semangat saya untuk hidup benar. Tapi tadi saya katakan bukan saya tidak menjadikan itu yang utama ya, tapi saya harus sadar diri betapa Tuhan baik, betapa perlunya memiliki hubungan baik, persekutuan yang baik dengan Tuhan, hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Itu jadi motivasi saya untuk hidup benar. Tentu juga supaya saya nggak masuk dalam penderitaan yang kekal, tapi itu bukan yang utama. Bagi saya itu selalu menikmati damai sejahtera, persekutuan dengan Tuhan, itu menjadi hal yang penting ya, yang saya kejar dalam hidup. Lalu kemudian ingin mengenal Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka tidak akan ada ketakutan, tidak akan ada kekhawatiran yang menghimpit. Kita percaya kepada Dia. Kenapa? Karena hubungan kita baik. Dan orang yang selalu memiliki kerinduan hidup yang benar, membangun terus persekutuannya dengan Tuhan, maka nggak akan ada alasan atau tidak akan mungkin berhenti untuk merenungkan firman, mempertahankan hadirat Tuhan setiap hari, untuk selalu memuji, menyembah Tuhan. Rohnya itu kan tetap menyala. Sesederhana ini sebetulnya hal yang kita lakukan supaya kita memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, hidup di dalam terangnya, dan ya nanti juga sampai kepada kekekalan gitu terhadap kehidupan kita juga. Hidup saja benar, hidup benar tentu juga seperti yang saya katakan tadi, tetap percaya penuh kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan. Itu bagian kita. Pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu pasti mengikuti. Karena bagian Tuhan itu dan Dia nggak pernah ingkar. Tapi biarlah kita melakukan ini sebetulnya bukan karena nanti supaya saya aman di 2024 gitu ya, tahun-tahun yang akan datang. Ya kita juga mengharapkan itu, tapi lebih daripada itu adalah kita mau semakin dekat
dengan Tuhan. Kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan setiap hari. Hidup benar itu sangat menyukakan hati Tuhan. Dan mencari Tuhan yang datang daripada kesungguhan hati, kejujuran, kerinduan, itu menyenangkan hati Tuhan. Yang lain-lain, bonus itu nanti Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Ya, hidup benar setiap hari, hidup berkenan, ya, dan mencari Tuhan. Kita bisa menilai hati kita. Ya, kita bisa menilai hati kita, sebetulnya kita ini masih punya hasrat gak untuk mencari Tuhan atau enggak. Dan sangat berbahaya kalau kita sudah menjadi kehilangan semangat. Salah satu problem daripada bukan problem, tapi perilaku yang Tuhan tidak sukai daripada bangsa Israel ketika kita membaca kisah mereka di perjanjian lama adalah ketidaksetiaan mereka. Tuhan tidak suka dengan ketidaksetiaan seseorang, dan itu perilaku kebanyakan orang Kristen. Tuhan suka dengan orang-orang setia. Kalau kita sudah tidak lagi memiliki hasrat ini, kita nggak mungkin bisa mampu untuk tetap menjaga jam-jam doa kita yang teratur. Kehilangan semangat, dan itu membuat seseorang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini yang saya mau bagikan dari kisah Hizkia. Dan ada beberapa hal lagi yang saya mau sampaikan di 2 Tawarikh 30 ayat 27, ya, dikatakan sesudah para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat, suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Jadi peribadatan Hizkia dan bangsa Israel ketika itu kan tidak sedahsyat ketika tanda-tandanya tidak sedahsyat ketika Salomo mencari Tuhan, yang mereka tidak sampai kuat karena hadirat Tuhan yang kuat gitu ya. Awan kemuliaan Tuhan turun, mereka nggak kuat. Di sini saya mau tambahkan pelajaran buat kita. Sekalipun kita dalam melakukan pencarian kepada Tuhan, pembacaan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, membangkitkan kita berbasar, berpuasa kita seolah tidak melihat tanda-tanda yang seperti bagaimana gitu, yang sebagaimana gitu ya, yang kelihatannya ada manifestasi apa. Itu tidak menjadi jangan itu jadikan sebagai ukuran. Ya, sebab Tuhan itu setia. Di mana ada kesungguhan hati untuk mencari Dia, ya, tanpa kita melihat ada sepertinya apa ya, tanda-tanda ajaib atau mungkin manifestasi apa gitu ya. Itu tidak berarti ibadah kita tidak didengar oleh Tuhan. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kudus, ke tempat kediaman yang kudus di surga. Setiap peribadatan, ketika kita membangkitkan roh kita membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mau belajar, kita merenungkannya, kita memperkatakannya, kita menyembah Tuhan, memuji Dia dengan fokus, dengan kesungguhan hati, walaupun nggak kerasa hadirat Tuhan, bahkan seperti yang tadi saya katakan, tanda-tanda seperti zaman Salomo. Itu bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Nah, terkait dengan ini, saya juga melihat kesaksian yang kurang lebih sama, hanya penegasan bahwa malaikat-malaikat Tuhan itu sibuk
mengantarkan pokok-pokok doa orang-orang benar yang dinaikkan dengan kesungguhan dan iman itu ke tahta Bapa. Lalu sibuk juga mengantarkan jawaban-jawaban doa. Jadi Tuhan itu akan tetap setia mendengar, menunggu bahkan persembahan, pujian, penyembahan, doa-doa kita. Dia mendengar. Ada grup lain malaikat-malaikat yang malas-malasan karena orang Kristennya ini malas untuk berdoa, malas untuk memuji Tuhan, malas meminta. Ada juga perkataan yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang saya dengarkan di Instagram. Justru ketika Tuhan diam seolah-olah nggak berbuat apa-apa, sebetulnya dia sedang bekerja. Mempersiapkan sesuatu di dalam spiritual realm, di dalam alam rohani. Nah, kebanyakan kita kemudian menjadi putus asa dan tidak mau berdoa lagi ketika kita belum melihat atau tidak melihat jawaban doa kita. Nah, orang yang berjalan dengan iman itu melihat ini, melihat bahwa Tuhan setia, dia akan mengerjakan semuanya dan dia terus akan menambah daftar doa. Karena dia punya iman bahwa Tuhan akan melakukannya. Sekalipun tidak tepat seperti yang dia harapkan, Tuhan bahkan memberi jauh lebih besar. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan apapun tanda-tanda. Kalau kita lakukan dengan kesungguhan dan kesetiaan, doa-doa kita, suara kita itu didengar oleh Tuhan dan sampai di tempat kediaman Tuhan di surga. Lalu pelajaran tambahan adalah bahwa Hizkia ini di akhir hidupnya dia pernah menjadi sombong, menjadi angkuh dan tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan teguran gitu ya. Apa yang saya ingin bagikan juga dari teladan seorang Hizkia adalah bahwa kita dalam mengikut Tuhan ya, tidak selalu bisa sempurna. Tapi bukan berarti saya sedang mengatakan kita bisa berkompromi, bukan. Tapi dalam perjalanannya kita nggak selalu sempurna. Yang saya mau katakan adalah bahwa kita jangan terpuruk dan selalu melihat kesalahan itu. Ya, Musa juga tidak seorang yang sempurna. Dia pernah melakukan kesalahan yang fatal, yang melanggar kekudusan Tuhan. Abraham juga pernah melakukan kesalahan. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Yang perlu kita sadari, ini juga ada satu pesan dari kesaksian yang sama juga dengan Chonam Thomas ya, bahwa darah anak domba itu dari 2000-an tahun yang lalu ya, karena kuasa Tuhan ya masih seger sampai sekarang, masih berkuasa untuk mengampuni dan menyucikan setiap dosa orang yang datang kepadanya dengan pertobatan. Jadi sekalipun dalam kehidupan kita, saya udah ambil komitmen waktu yang lalu mengikut Tuhan sungguh-sungguh, bahkan saya sudah melayani, ternyata ada satu titik, ada satu kejadian yang ternyata kita anggap itu sebagai celah. Ya, jangan terpuruk, jangan tertuduh, jangan mengingat-ingat itu. Akhirnya kemudian kita undur daripada Tuhan gitu ya. Orang-orang yang kemudian pada akhirnya dipermuliakan oleh Tuhan ya, salah satunya Daud gitu ya, itu bukan mereka yang tidak ada celah. Sebab
tadi saya katakan pengampunan itu tetap ada. Tetapi faktanya mereka juga tetap bisa finish well, menyelesaikan dengan baik pertandingan iman mereka. Nanti kalau baca di Kisah Raja-Raja, salah satunya di kitab Tawarikh, sebab ada raja-raja ya yang pada akhirnya gagal ya, nggak finish well karena mereka gagal merendahkan diri. Ya, Hizkia ini kan dikatakan akhirnya dia sadar dan merendahkan diri. Daud juga gitu, dia sadar lalu merendahkan diri. Ya, kita juga seperti itu. Sepanjang karakter ini ada di dalam diri kita. Ya, selain tadi prinsip saya mau hidup benar, saya tetap mencari Tuhan. Tetapi ada kalanya ketika diproses oleh Tuhan dalam perjalanannya, kita betul-betul masih merasa oh ini saya melakukan hal yang nggak benar di hadapan Tuhan. Bangkit, darah itu masih berkuasa untuk melakukan pemberesan. Tapi lagi-lagi saya katakan bukan berarti artinya berkompromi ya. Tapi jangan sampai berhenti di situ, tertuduh. Iblis maunya kita gagal dan dia menuduh kita. Tepuk dada, kuatkan lutut ya, bangkitkan tenaga, dan saya katakan pengampunan masih ada. Pengampunan masih ada, dan lakukan pemberesan dengan Tuhan, minta ampun, minta penyucian darah Yesus, dan kembali berlari. Sekalipun itu kemudian ke depan membawa mengakibatkan pengurangan atas puji-pujian, kemuliaan upah yang kita terima daripada Tuhan, tapi kan paling tidak jiwa kita diselamatkan. Nah, makanya sebetulnya kita ini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kalau tahu prinsip ini, kita sangat berpotensi untuk selamat. Asal apa? Kita berketetapan hati untuk hidup benar, mencari Tuhan, dan selalu memiliki kerendahan hati. Tetap menjaga kerendahan hati ketika mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Ya, karena dalam perjalanannya kita masih mungkin melakukan kesalahan. Ya, sekali lagi bukan berarti kompromi, tapi ketika kita mengambil komitmen untuk Tuhan, kita jatuh di area itu, atau mungkin kita salah bicara atau apapun yang kita lakukan pemberesan. Kalau kita memiliki kerendahan hati, kita lakukan pemberesan dengan Tuhan. Bangkit lagi, sebab Tuhan gak pernah ada catatan menolak pertobatan. Kenapa kemudian orang-orang binasa termasuk para raja? Karena banyak loh di antara mereka tidak mau merendahkan dirinya dan bertobat. Padahal sebenarnya Tuhan yang Maha Kuasa itu pun, sekalipun dia dalam kemegahan, kekuasaan, kekuatan yang besar, dia punya belas kasihan yang besar, yaitu pertobatan. Menyediakan, selalu membuka pertobatan. Bahkan mungkin the last minute orang kemudian bertobat, itu juga tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Salah seorang yang disalib bersama dengan Yesus, yang karena kejahatannya disalibkan, juga diterima pertobatannya oleh Tuhan. Ya, sekalipun tadi saya katakan mungkin itu berakibat pada upah kita, puji-pujian, kemuliaan apa yang kita dapatkan daripada Tuhan, tapi kan paling tidak jiwa kita akan diselamatkan. Ya, tetap miliki prinsip-prinsip ini. Ya, sekalipun kita udah tahu firman, bahkan mungkin kita udah rohani menurut kita gitu ya, tetap memiliki sikap kerendahan hati untuk bertobat. Ya, daripada seperti para pastor yang dikatakan dalam kesaksian itu, gak pernah memperbaiki hubungan dengan Tuhan, gak pernah di akhir hidupnya mengakui semua dosanya di hadapan Tuhan, sehingga gak ada pemberesan, gak ada pengampunan gitu ya. Kita belajar dari Hizkia, dia sekalipun dia mencari Tuhan, hidup dalam kebenaran, ada celah dalam kehidupannya, tapi kita juga bisa belajar dari kerendahan hatinya untuk bertobat
dan minta ampun kepada Tuhan. Ya, ini prinsip hidup saya. Saya nggak kejar apapun melebihi daripada komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan, selalu menjaga perasaan, hati, dan pandangan Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Oh, bagaimana kalau saya katakan ini, ya, bagaimana kalau saya pikirkan ini, seturut gak dengan firman Tuhan? Jadi harta kekayaan termasuk pelayanan itu sebetulnya bukan sesuatu yang dikejar. Sama seperti yang tadi saya katakan, saya ulangi lagi ya, mereka punya pelayanan, mereka dikenal, bahkan tanda-tanda heran mungkin masih ada dalam hidup mereka demi pelayanan Tuhan gitu ya. Tapi toh akhirnya mereka ditolak. Apa artinya sebuah hidup ketenaran, kepemilikan kalau ternyata ujungnya maut? Ya, jadi yang dikejar adalah hidup di dalam kebenaran, hidup mencari Tuhan, dan tetap memiliki kerendahan hati. Jangan mentang-mentang saya udah mungkin dilihat orang udah memberitakan firman, udah berbagi posting rohani, udah pelayanan, merasa bahwa saya ini sudah tinggi statusnya. Enggak, semuanya itu sama. Ya, tetap punya hati mau bertobat kalau salah apa di hadapan Tuhan, dan itu akan menjaga hubungan kita, termasuk keselamatan jiwa kita, gitu ya. Nah, kiranya apa yang saya bagikan dari sharing ini, dari pelajaran Hizkia, itu menjadi teladan buat kita. Saya bahkan renungkan ya, kalau sekarang mau menyoroti tentang keberhasilan Hizkia menang dalam peperangan, ya kan, ada juga, ini ada beberapa pasal, jadi saya nggak terlalu melebar ke sana. Bagaimana dia menang atas peperangan, dia tadi dikatakan berhasil dalam usahanya. Itu ya, dengarkan semuanya, bahwa ini nggak terjadi karena apa? Kecerdasannya, ketangkasannya, kemampuannya, ke pengalamannya, atau apapun yang melekat dalam dirinya. Semata-mata karena Tuhan, dan semata-mata karena sesuatu yang dalam tanda kutip rendah yang bisa dilakukan oleh semua orang adalah pilihan untuk hidup benar, ya, dan mencari Tuhan. Hanya hal yang biasa, sepele. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena semua orang bisa melakukan itu kalau dia mau, ya, memiliki hati yang bertobat. Itu yang membuat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam dirinya. Ternyata sebesar itu hal yang baik, dampak positif daripada hidup benar. Karena ya, seperti Amsal juga katakan kan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Keberhasilan itu semuanya daripada Tuhan. Ketika apa? Kita hidup align with, kita ya, berjalan di dalam kebenaran. Kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita hidup benar, kita mencari Tuhan, kita pelihara iman kita. Karena pengenalan akan Tuhan ini perlu loh, untuk bisa beriman kepada Dia. Kalau kita nggak tahu bagaimana Dia hebatnya menciptakan miliaran galaksi, triliunan planet, bahkan para astronot juga belum bisa berhasil menjangkau alam semesta ini, semuanya yang Dia perbuat, kita nggak bisa menaruh iman kepada sesuatu yang kita tidak kenal dengan baik, gitu ya. Ya, ini saja yang saya mau bagikan, kira menjadi berkat bagi kita di hari-hari yang akan datang. Ini yang perlu dikejar, hidup benar, mencari Tuhan, tetap memiliki kerendahan hati untuk melakukan pemberesan kalau ada sesuatu hal yang salah, sebab Tuhan masih dan selamanya akan Dia terima pertobatan ketika kita di bumi, gitu ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.